positif, selamat datang di channel saya, Khairul Always Positif. Salam positif dan salam hebat luar biasa. Oke, pada video kali ini saya akan membahas 7 faktor kenegatifan yang bisa mempengaruhi hidup kita. Nah, bagaimana cara penjelasannya? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke teman-teman, sebelumnya saya minta support serta dukungannya dari teman-teman ya. Jangan lupa subscribe, like, serta beri komentar-komentar yang positif. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa melihat video terbaru dari saya. Terima kasih. Oke, sahabat positif, kenegatifan itu sangat merugikan. Berpikir negatif adalah salah satu racun yang mampu menguasai hidup kita. Namun, kita seringkali tidak menyadari hal itu. Ketidaksadaran itulah yang membuat kita sulit untuk mengontrol racun yang ada dalam pikiran kita. Jika kita tidak sering melatih untuk mengontrolnya, maka kenegatifan itu bisa menghancurkan hidup kita dan membuat kita lupa pada tujuan hidup kita yang sebenarnya. Tapi, jika kita selalu mengingat dan mengetahui apa penyebab dari kenegatifan itu, maka kita akan dengan sangat mudah menjauhi hal-hal yang menyebabkan kenegatifan tersebut. Nah, berikut ini ada 7 faktor kenegatifan yang bisa mempengaruhi hidup kita. Oke, faktor kenegatifan yang pertama yaitu spiritualitas yang kering. Saya ulangi ya. Faktor kenegatifan yang pertama yaitu spiritualitas yang kering. Sebenarnya, sejak masih dalam rahim ibu, manusia sudah tercipta sebagai makhluk spiritual. Inilah yang menjadikan spiritualitas sebagai kebutuhan manusia. Jika kita ingin memenuhi kebutuhan ini, maka pergilah ke tempat-tempat yang jauh dari keramaian, seperti ke gunung, laut, ataupun ke hutan belantara, ke tempat-tempat di mana kita bisa sendiri bersama alam itu. Namun, tidak mudah untuk tetap mempertahankan level spiritualitas. Berkembangnya peradaban manusia dengan lahirnya berbagai produk membuat kita sulit untuk mencari ruang dan waktu untuk mendengarkan diri sendiri. Akibatnya spiritualitas manusia menjadi kering. Nah, bayangkan jika manusia di seluruh dunia ini memiliki kepekaan dan keyakinan batin yang sangat kuat, tentu kenegatifan akan lebih mudah untuk kita hindari. Dan tidak akan ada hal-hal buruk yang terjadi di dunia ini. Tidak akan ada perang, kekerasan, ataupun ketidakadilan. Namun hal ini tentu sangat sulit untuk diwujudkan, malah hampir tidak mungkin, karena kita sudah tidak lagi mendengarkan hati nurani, karena spiritualitas kita yang kering. Jadi itulah salah satu faktor kenegatifan yang bisa mempengaruhi hidup kita. Yang kedua yaitu hidup di masa lalu. Saya ulangi, faktor kenegatifan yang kedua yaitu hidup di masa lalu. Hidup di masa lalu artinya kita tidak pernah bisa melepaskan akan ingatan-ingatan yang lampau atau masa lalu. Namun, membiarkan diri berenang-renang dalam ingatan masa lalu adalah tindakan yang mencandu. Kita memang cenderung menikmati rasa-rasa itu. Jika ingatan itu adalah ingatan yang membahagiakan, mungkin kita akan terus berimajinasi dan membayangkan kapan hal itu akan terjadi lagi, kapan hal itu akan terulang lagi. Walaupun hal itu belum tentu akan terjadi lagi, belum tentu akan terjadi, dan akan ada banyak waktu yang terbuang sia-sia.
Nah, ingatan yang membahagiakan saja bisa menjadi racun jika kita terus tertambat padanya. Apalagi jika ingatan itu adalah ingatan yang buruk, masa lalu yang buruk. Mungkin kita akan merenungi, meratapi masa-masa buruk yang telah terjadi itu. Kemudian kita menjadi sedih dan menyesali apa yang sudah terjadi. Padahal itu hanya masa lalu. Nah, sahabat positif, jika kita ingin bahagia, salah satu kuncinya adalah melepaskan sumber kenegatifan dan hiduplah di masa yang sekarang. Dan jangan biarkan masa lalu itu menghancurkan hidup kita yang sekarang. Oke, kita lanjut. Faktor kenegatifan yang ketiga yaitu tidak memiliki tujuan hidup. Saya ulangi, faktor kenegatifan yang ketiga yaitu tidak memiliki tujuan hidup. Manusia yang tidak memiliki tujuan hidup sama saja seperti daun yang tertiup angin, tak tentu arah, ataupun seperti perahu yang tersesat di atas lautan, terombang-ambing, terbawa arus dan ombak tanpa tahu arah petunjuk yang benar. Dan kondisi seperti ini tentu sangat tidak menyenangkan dan bisa membuat orang yang mengalaminya menjadi berpikir negatif. Jadi disitulah kita harus menentukan apa tujuan hidup kita. Karena dengan memiliki tujuan hidup, kita akan menjadi tahu kemana kita harus melangkah. Dan dengan tujuan hidup, kita bisa menjadi terhindar dari berbagai kenegatifan yang timbul dalam pikiran kita. Karena kita sadar bahwa ada mimpi yang harus kita raih dan ada tujuan yang harus kita gapai. Jadi ayolah kita buat mimpi kita setinggi mungkin. Jika ada orang yang berkata mimpimu terlalu tinggi, maka bukan mimpinya yang harus kita turunkan, tapi kualitas hidup kita lah yang harus kita naikkan. Tetap semangat dan terus berjuang, saya yakin pasti bisa. Oke, kita lanjut. Faktor kenegatifan yang keempat yaitu memiliki rutinitas yang negatif. Saya ulangi, faktor kenegatifan yang keempat yaitu memiliki rutinitas yang negatif. Rutinitas adalah aktivitas keseharian kita yang menjadi suatu kebiasaan dalam hidup kita. Jika kita sudah menciptakan sendiri berbagai rutinitas yang negatif, maka sangat mungkin seluruh energi hidup kita menjadi negatif pula. Dan salah satu kenegatifan dalam hidup adalah rutinitas yang tidak membangun aura positif, seperti kurang tidur, selalu bangun kesiangan, tidak pernah olahraga, tidak pernah mau belajar, dan lain sebagainya. Itu akan membuat hidup kita ke arah yang negatif. Karena rutinitas aktivitas yang kita lakukan saat ini akan berpengaruh pada masa depan yang akan kita jalani nanti. Jadi jika kita ingin hidup kita memiliki hidup yang positif, maka rubahlah pola kebiasaan hidup kita dengan hal-hal yang positif. Oke, faktor kenegatifan yang kelima yaitu tidak menerima diri. Saya ulangi, faktor kenegatifan yang kelima yaitu tidak menerima diri. Tidak menerima diri. Tidak menerima diri artinya tidak pernah mensyukuri apa yang kita miliki. Selalu merasa ada yang kurang dalam diri dan tidak setara dengan orang lain adalah salah satu penyebab kenegatifan dalam hidup. Padahal dengan menerima diri apa adanya itu adalah salah satu kunci kebahagiaan. Karena dengan penerimaan diri kita akan selalu bersyukur, dan dengan penerimaan diri kita akan selalu bersyukur dan fokus pada apa yang kita miliki, bukan pada apa yang tidak kita miliki saat ini. Dengan penerimaan diri yang tulus itu, maka hidup kita akan lebih ringan dan melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan lebih positif. Jadi banyak-banyaklah bersyukur agar hidup kita bisa lebih bahagia. Dan bukan kebahagiaanlah yang membuat kita untuk bersyukur, tapi dengan bersyukurlah maka hidup kita akan lebih bahagia. Oke, kita lanjut. Faktor kenegatifan yang keenam yaitu terlalu mendengarkan pendapat orang lain. Saya ulangi, faktor kenegatifan yang keenam yaitu terlalu mendengarkan pendapat orang lain. Jika kita terlalu mendengarkan pendapat orang lain dan peduli pada apa yang mereka katakan, maka hidup kita tidak akan pernah tenang. Karena dalam hidup
pasti selalu ada orang yang tidak menyukai kita, dan mereka pasti memiliki pendapat sendiri tentang diri kita. Dan banyak lagi orang-orang yang mencintai kita, dan mereka juga pasti memiliki pendapat yang sangat membangun tentang diri kita. Lalu buat apa kita mendengarkan yang negatif? Lebih baik kita mendengarkan yang positif agar hidup kita terus bertumbuh menjadi lebih baik. Walaupun memang apa yang orang lain katakan itu benar, tapi benarnya orang lain belum tentu benar menurut diri sendiri. Jadi intinya, berhentilah mengkhawatirkan apa yang bisa berjalan dengan keliru, dan mulailah berpikir positif tentang apa yang bisa berjalan dengan benar. Oke, faktor kenegatifan yang ketujuh, ini yang terakhir ya, yaitu bergaul dengan orang-orang negatif. Saya ulangi, faktor kenegatifan yang ketujuh yaitu bergaul dengan orang-orang negatif. Bergaul dengan orang-orang yang negatif adalah sejenis racun yang mampu yang akan menghisap energi baik kita dan menggantinya dengan energi negatif. Mereka adalah orang-orang yang sering berkeluh kesah tentang hidup mereka, selalu menyalahkan dunia serta orang lain atas kemalangan yang menimpanya. Mereka juga tidak pernah mensyukuri atas apa yang sudah mereka miliki. Satu-satunya cara untuk melepaskan energi kenegatifan seperti ini yaitu dengan menjauhi mereka. Karena kalau tidak, kita pun akan berubah menjadi seperti mereka. Hidup itu terlalu singkat jika dihabiskan untuk bergaul dengan orang-orang yang negatif. Jadi bergaullah dengan orang-orang yang positif, yang mempunyai ide-ide kreatif, sehingga kita bisa menjadi orang yang bermental positif dan mempunyai banyak ide-ide kreatif. Oke, sahabat positif, jadi kesimpulan pada video ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk selalu berpikir positif. Buatlah pikiran Anda positif, karena pikiran Anda akan menjadi kata-kata Anda. Buatlah kata-kata Anda positif, karena kata-kata Anda akan menjadi perilaku Anda. Buatlah perilaku Anda positif, karena perilaku Anda akan menjadi kebiasaan Anda. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa dukung terus channel ini, jangan lupa subscribe, like, serta beri komentar-komentar yang positif. Semoga channel ini bisa memberi motivasi untuk banyak orang, memberi inspirasi untuk banyak orang, dan semoga channel ini bisa memberi manfaat untuk kita semua. Oke, terima kasih. Sekian dulu video dari saya. Salam positif dan salam hebat luar biasa.